Ya, seperti yang sudah kita ketahui 7 hingga 8 bulan, lamanya ini anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh dan ini Betul, banyak sekali mungkin, tantangan bagi orang tua dan juga anak dan juga dampak betul, terhadap anak dengan adanya pembelajaran jarak jauh betul. ini. Dan untuk, membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Satriwan Salim selaku koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru. Selamat pagi Pak Satriwan. Selamat pagi Mbak Priscil dan Mas Imam, gimana kabar? Sehat. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah. Pak, ini tadi, mungkin kita sudah mengetahui 7 hingga 8 bulan lamanya anak-anak Ya, mengalami atau menjalani, pembelajaran jarak jauh. Nah, sejauh ini apa sih Pak mungkin dampak yang paling terasa oleh anak-anak? ya yang apa namanya, ya terima kasih Mbak Priscil. Yang pertama adalah setelah kita 8 bulan ya, 2 fase ya PJJ sebelum tahun ajaran baru dengan pembelajaran jarak jauh setelah tahun ajaran baru. Memang banyak catatan di antaranya kita akan mengalami yang namanya learning loss ya gitu. Jadi kehilangan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang memang mesti diantisipasi dari awal-awal dan perlu intervensi ya yang apa namanya signifikan dari pemerintah pusat maupun daerah. Ada tanggung jawab besar di sini Kemdikbud, Kementerian Agama dan Pemda tentunya dengan apa namanya pemangku kepentingan lainnya seperti guru, kepala sekolah termasuk orang tua juga. Nah, dampak yang paling kita lihat adalah terjadinya sekarang itu apa tadi learning loss itu yang mana misalnya kita melihat teman-teman atau anak-anak kita di daerah yang menggunakan PJJ-nya PJJ luring atau luar jaringan ini relatif tidak mendapatkan pembelajaran yang baik gitu, yang berkualitas gitu. Karena apa? Mereka kekurangan sarana prasarana, kekurangan apa namanya interaksi dengan guru gitu ya. Karena kan konsep di PJJ yang luring itu kan home visit, Pak. Iya, Guru berkunjung kan ke betul. rumah mahasiswa gitu. Dan laporan ke P2G jaringan-jaringan kami misalnya di Bojonegoro, kemudian di Papua ya Mimika, Mhm. kemudian di apa namanya di Blitar gitu ya. Mereka tidak bisa optimal juga gitu untuk melakukan kunjungan karena ada faktor jarak gitu ya. Ada faktor jarak yang jauh antara rumah guru dengan Mhm, rumah anak gitu. Nah, di Bintan itu laporan ke kami P2G di sana itu Kota Bintan Kabupaten Bintan ya di Kepulauan Riau itu bahkan jarak rumah siswa dengan guru itu sampai 30 kilometer mhm, gitu. Nah, jadi tidak bisa intens Mbak, Mas Imam setiap hari. Beda dengan yang PJJ-nya daring ya, kayak kita nih, saya mhm, juga tadi baru selesai gitu mengajar, nanti mengajar lagi agak siangan. Kita relatif bisa apa namanya fokus gitu ya karena setiap hari kita bisa belajar gitu. Nah, tetapi kedua-duanya ini tetap akan mengalami learning loss tadi. Nah, sekarang tinggal mhm, bagaimana intervensi dari negara, kerja gotong royong kita semua untuk memperpendek ya kan learning loss-nya itu. Termasuk kesenjangan digital ya yang mhm, menjadi makin terlihat sekarang. Mhm mhm. mhm. Daerah-daerah seperti yang tadi saya sebut ya atau daerah 3T itu mereka tidak bisa menggunakan apa namanya perangkat internet ya karena mereka tidak ada sinyal Mhm, misalnya gitu ya. mhm. Nah, gawai juga tidak ada laptop. Nah, kita relatif bisa nih, makanya akan terlihat sekali selama 8 bulan ini kesenjangan digital. Sebelum pandemi kesenjangan digital itu sudah ada, nah sekarang makin terlihat. Jadi Mhm, otomatis kita baik, sangat butuh intervensi yang signifikan dari pemerintah pusat dan daerah mhm, untuk memperpendek kesenjangan tadi. baik. Sebelum saya ke learning loss tadi, saya ingin, Bapak Satriwan mengomentari tentang bagaimana PJJ setelah ajaran baru ini. Kan kita tahu stimulusnya banyak, Pak, mulai dari, Ya, layanan internetnya juga sudah mulai diperbaiki untuk beberapa daerah, terus kemudian juga ya, akses di beberapa titik seperti di pemukiman itu sudah diberikan akses ya. untuk WiFi gratis. Bantuan Apakah kota juga. betul betul. Apakah stimulus seperti itu, sudah mulai terlihat begitu saat ini, perubahan-perubahan tersebut? Ya, tapi saya melihat, ya kami mengapresiasi ya, ada misalnya langkah-langkah apa namanya strategis dari kementerian lintas kementerian ya seperti Kominfo ya kan menambah hotspot-hotspot, kemudian juga dari desa-desa atau kelurahan gitu, Mas Imam.
kita dari awal menginginkan, meminta kepada pemerintah itu untuk kerjasama lintas sektoral, kementerian gitu, semuanya. Kementerian Pendidikan jelas ya leading sektor. Kementerian BUMN menambah BTS misalnya, ini memang gawean yang besar ya, menambah tower-tower sehingga jaringan internetnya merata keseluruhannya. Ini yang memang yang belum kita lihat. Tetapi misalnya Kemenkominfo kita sudah lihat penambahan hotspot belajar gitu ya. Kemudian Kementerian Desa juga tanda kutip ya menginstruksikan kantor-kantor desa kelurahan itu sebagai sentra-sentra pembelajaran tentu dengan protokol kesehatan, sehingga titik-titik hotspotnya itu memang sekarang makin bertambah. Belum lagi ditambah inisiatif ya, inisiatif swadaya ya, swadana dari masyarakat. Silakan belajar di rumah saya ada wifi yang gratis gitu kan, silakan dipakai anak-anak untuk beberapa orang saja. Nah, ini kami apresiasi, tetapi tentu yang kita inginkan adalah langkah yang yang cepat dari negara dalam hal ini gitu, yang lintas kementerian tadi. Karena di daerah-daerah persoalannya tetap masih sama, Mas Imam. PJJ yang sebelum tahun ajaran baru dengan yang sekarang gitu. Terkait dengan kesenjangan digital itu yang anak-anak kita tidak optimal belajar, termasuk kurikulum darurat. Nah, ini yang menarik. Misalnya laporan ke kami, jaringan kami di Sumatera Barat itu di Kabupaten Tanah Datar ya, kemudian Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang ya. Itu mereka tidak memahami ya. Ini ya sekitar seminggu 2 minggu yang lalu laporan ke saya, tidak memahami ada kurikulum darurat misalnya. Bahkan kawan-kawan guru di sana, Pak Satriwan, tolong dikirimin kami link ya tautan kurikulum darurat dari Kemdikbud, karena selama ini mereka nggak tahu ada kurikulum darurat. Jadi bayangkan mereka PJJ-nya luring pula, ya kan, nggak bisa interaksi yang sangat interaktif, tidak ada feedback itu dalam belajar anak-anaknya. Tetapi mereka justru menggunakan kurikulum yang normal gitu, dalam keadaan normal, tentu itu materinya sangat banyak gitu. Nah, itu kan membebani guru sekaligus siswa. Itu masih terjadi. Baik, tadi sudah ada langkah strategis untuk menjadi solusi juga ketika adanya kesenjangan digitalisasi mungkin yang membantu anak-anak belajar daring di rumah. Kemudian juga ada beberapa penyesuaian sesuai dengan kurikulum dan juga yang harus disesuaikan ini untuk menghadapi adanya pendidikan jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Pak Satriwan, ini apa penyesuaian yang juga harus dilakukan oleh orang tua ketika mungkin tadi yang menjadi fokus adalah learning loss atau capaian prestasi anak-anak ini yang menurun, itu seperti apa? Singkat saja. Ya, memang orang tua punya peran yang sangat penting ya. Kalau kita balik ke Trisentra Pendidikannya Ki Hajar, pendidikan itu tanggung jawabnya orang tua, sekolah, guru gitu ya, dengan masyarakat. Nah, saya pikir pendampingan itu perlu ya, walaupun ini sekali lagi bias kota ya, karena di daerah-daerah tertentu di pelosok misalnya orang tua pasti bekerja gitu ya, pergi pagi pulangnya sore gitu. Nah, untuk pendampingan tentu tidak semua orang tua kita punya pemahaman yang sama terhadap pentingnya pendampingan itu. Tapi saya pikir komunikasi yang intens dari wali kelas ya, kalian yang punya akses ya langsung kepada orang tua adalah wali kelas. Nah, ini penting saya rasa. Jadi 3 tadi ya, ada di situ wali kelas, perannya ada pendampingan dari orang tua gitu ya, dengan saya pikir kepala sekolah. Nah, 3 titik ini sangat penting agar anak-anak kita tetap terlayani, terawasi gitu ya. Mereka ngapain sih gitu kan? Apakah main games? Apakah anak-anak kita ini memang bebas merdeka belajar, yang artinya merdeka dari pembelajaran? Kalau iya kenapa gitu? Karena ini saya pikir penting komunikasi 3 komponen ini. Oke. Sejauh ini apakah peran orang tua sendiri sudah maksimal sebagai pengganti atau kepanjang tanganan guru sekarang gitu ya saat di rumah? Dari teman-teman seperti apa pantauannya Pak Satriwan? Ini menarik Mas. Saya sendiri merasakan karena wali kelas ya, teman-teman saya juga banyak yang wali kelas cerita. Biasanya kalau terima rapot itu, baik rapot bayangan atau rapot yang sesungguhnya, itu yang bertanya kan orang tua ke wali kelas ya, Pak gimana anak saya sehari-hari di kelas sikapnya gitu kan, selama 10 jam kurang lebih gitu. Nah, kalau sekarang terbalik,
guru yang bertanya wali kelas yang bertanya ke orang tua, Kebalikannya ya, "Bu, Pak, ya? bagaimana Ananda di rumah, Bu?" Karena kan 24 jam dengan orang tuanya kan sekarang gitu. Oke. Ketika kalau yang pakai Zoom ya, misalnya yang pakai Zoom gitu daring, ketika dimatikan kameranya apakah anak-anak bobo lagi gitu kan atau memang belajar tapi kameranya dimatikan. Nah, ini banyak terjadi, tapi saya pikir ini menjadikan kita makin intens berkomunikasi ya antara orang tua gitu dengan siswa, anak gitu ya Hmm. dengan guru ya. Jadi begitu. Menarik. Oke. Jadi terkadang ketika dimatikan justru ibunya ya yang ikut Betul. belajar. Dan ada beberapa Iya, fenomena yang terjadi adalah nilai akademisnya tiba-tiba menjadi naik gitu. Karena tidak hanya dikerjakan betul. sendiri, Kalau tapi yang juga kasuistik banyak ya Mas Imam. Ya mohon maaf ya, di Mhm. Tangerang kan kita pernah ya, melihat kan ya, bagaimana orang tua tidak sabar akhirnya anak dipukuli dan akhirnya tewas karena anak kita yang SD itu kan. Nah ini mungkin potret yang mesti diberikan intervensi juga gitu dari Dinas Pendidikan, Kemdikbud ya kan. Apakah kalau orang tuanya bisa mengakses Zoom, mengakses ya. internet, saya rasa perlu ya pendampingan-pendampingan Hmm. termasuk dari guru BK ya. Saya pikir ini penting juga. Jadi wali kelas, kepala sekolah, guru BK dengan orang tua tadi. Oke. Baik, baik. Terakhir mungkin apa yang harus ditingkatkan baik dari orang tua terus kemudian juga guru di sekolah gitu untuk kita sementara selama pandemi ini dan juga menunggu vaksin masih bisa maksimal melakukan kegiatan pembelajaran untuk Ya, katakan satu catrulan atau satu semester. Singkat saja, Mas Satriwan. iya, kita kan mau segera penilaian akhir semester ya, mau Desember mau mau terima rapot, mau ujian akhir November akhir nanti. Jadi waktu belajar kurang lebih 3 minggu lagi gitu kurang lebih. Nah, saya pikir sekarang adalah waktunya satu, guru-guru merefleksikan bagaimana capaian anak-anak selama ini, ya wali kelas juga bagaimana capaian anak-anak selama ini gitu kan selama satu semester dari mulai Juli ya sampai Desember ini. Nah, merefleksikan ini penting untuk kita bersama-sama kalau ada kekurangan kita bisa perbaiki. Waktu masih ada 3 minggu kan agar Hmm. nilai anak kita ini tidak kalau bahasa Mas Imam tadi tidak jatuh-jatuh banget gitu ya, tidak jatuh banget gitu, karena memang tidak optimal dalam pembelajaran. Dan yang kedua perlu adanya survei juga, Ya. bagaimana saya melakukan itu, kami di tempat kami melakukan sampai 2 kali selama periode ini PJJ, apa yang diharapkan oleh orang tua dan anak. Lalu apa yang mereka rasakan Hmm. dan pasti akan ada perbaikan-perbaikan, feedback untuk sekolah. Saya pikir sekolah walaupun sekolah negeri, kalau saya swasta kebetulan, di negeri ya penting ya bagaimana pelayanan gitu, survei kepada anak-anak selama PJJ. Apa yang mereka harapkan? Kita dengarkan orang tua dan anak untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Karena kita nggak tahu kan Baik, sampai kapan sekolah dibuka lagi kan? baik. Gitu. Baik. Jadi evaluasi, survei itu penting menentukan apa langkah Betul, kita selanjutnya yang harus dilakukan. Mas Satriwan, terima betul. kasih sudah berbagi informasi. Kita harapkan banyak Sama-sama orang tua Mas juga yang Imam. teredukasi dan akhirnya juga bisa mendampingi dengan maksimal anak-anak mereka saat melakukan pembelajaran daring. Terima kasih, Mas. Betul. Terima kasih Mas Imam. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.